Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Aulia Hermansa dan kali ini saya akan membahas materi pertemuan 3 terkait akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Materi ini sangat penting untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah. Pengantar akuntansi belanja, beban dan persediaan belanja. Beban dan persediaan merupakan 3 elemen kunci dalam akuntansi pemerintahan. Belanja akan kita temukan di laporan realisasi anggaran atau LRA, beban laporan operasional atau LO, dan persediaan lagi laporan posisi keuangan atau neraca daerah. Meskipun berada di laporan yang berbeda, ketiganya saling berkaitan erat secara singkat. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Jika pengeluaran kas suatu saat akan diperoleh kembali, itu bukan belanja, melainkan piutang atau pinjaman. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, bisa berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Penting untuk diingat, tidak semua belanja menjadi beban dan tidak semua beban menjadi belanja. Ini karena belanja diakui secara kas atau cash basis, sementara beban diakui secara akrual atau accrual basis. Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk maksud mendukung kegiatan operasional pemerintah. Contohnya seperti ATK, obat-obatan, bibit, atau pupuk. Mekanisme pembayaran LS atau GU atau UP dalam akuntansi pemerintahan dikenal dua mekanisme pembayaran utama. Satu, mekanisme LS atau langsung. Pembayaran dilakukan langsung dari kas umum daerah ke pihak ketiga penyedia barang atau jasa atau pegawai. Bendahara pengeluaran hanya mengajukan permintaan pembayaran. Yang kedua, mekanisme ganti uang atau GU atau uang persediaan atau UP. Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan dari KUD untuk membiayai pengeluaran operasional yang relatif kecil. Setelah pengeluaran, bendahara mengajukan ganti uang ke kas umum daerah. Mari kita lihat contoh soal untuk masing-masing mekanisme. Contoh soal jurnal belanja mekanisme langsung. Contoh, pembayaran gaji pegawai dengan mekanisme LS. Misalkan pada tanggal 25 September 2002, Dinas Pendidikan Kabupaten Maju Jaya membayarkan gaji bulan September sebesar 600 juta kepada para pegawainya dengan mekanisme langsung. Bagaimanakah pencatatannya? Pencatatan di SKPD di jurnal LRA belanja pegawai 600 juta pada perubahan SAL 600 juta di kredit. Penjelasan belanja diakui saat kas keluar sehingga mengurangi SAL. Lalu di jurnal LO-nya beban pegawai 600 juta pada rekening kas umum daerah 600 juta. Beban diakui secara akrual dan pembayaran langsung dari PPKD. Maka dicatat sebagai RK PPKD di sisi kredit. Pencatatan di RPPKD, jurnal LO, RK SKPD Dinas Pendidikan 600 juta, kas di kas umum daerah 600 juta. PPKD mencatat sebagai pengeluaran kas untuk SKPD Dinas Pendidikan. Contoh soal jurnal belanja, beban dan persediaan mekanisme GU atau UP. Pembelian perlengkapan kantor dengan mekanisme UP, misalnya pada tanggal 10 Oktober 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Mujaya membeli perlengkapan kantor senilai 80 juta menggunakan uang persediaan UP dari bendahara pengeluaran. Bagaimana pencatatannya? Jurnal di SKPD pada saat pembelian, yaitu di jurnal LRA belanja barang perlengkapan kantor sebesar 80 juta dan perubahan SAL sebesar 80 juta. Belanja diakui saat kas keluar dari bendahara sehingga mengurangi SAL. Jurnal EO-nya beban barang perlengkapan kantor sebesar 80 juta pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Beban diakui secara akrual dan kas bendahara berkurang. Pencatatan di SKPD saat bendahara mengajukan ganti uang ke PPKD. Jurnal EO, kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta, rekening kas umum daerah RK PPKD sebesar 80 juta. Penjelasan,
Kas bendahara bertambah kembali karena diganti oleh PPKD. Pencatatan di PPKD saat memberikan ganti uang ke bendahara SPKD. Jurnal EO, RKS KPD Dinas Umum Pendidikan 80 juta, di kas umum daerah sebesar 80 juta. PPKD mencatat pengeluaran kas untuk SKPD Dinas Pendidikan. Contoh soal jurnal penyesuaian persediaan akhir tahun. Contohnya, penyesuaian nilai persediaan akhir tahun. Pencatatan persediaan juga memerlukan penyesuaian akhir tahun. Misalkan di pembukuan nilai persediaan ATK tercatat 6 juta, tetapi setelah dihitung fisik, nilai persediaan ATK yang tersedia di gudang adalah 10 juta. Artinya, ada selisih kurang sebesar 4 juta. Lalu berikut adalah penjurnalnya. Yang pertama di jurnal EO, persediaan ATK sebesar 40 juta, persediaan beban dikredit sebesar 4 juta. Untuk menyesuaikan nilai persediaan di neraca menjadi sesuai dengan kondisi fisik, kita menambahkan akun persediaan dan mengurangi beban persediaan. Lalu contoh berikutnya, penyesuaian nilai persediaan akhir tahun. Di sisi lain, jika persediaan ATK tercatat di pembukuan 12 juta, namun hasil perhitungan fisik menunjukkan nilai persediaan yang tersisa adalah 10 juta. Ini berarti ada kelebihan catatan sebesar 2 juta. Lalu jurnal penyesuaian di LO, beban persediaan ATK sebesar 2 juta pada persediaan ATK sebesar 2 juta. Untuk menyesuaikan nilai persediaan di neraca, kita mengurangi akun persediaan dan menambah beban persediaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan, lengkap dengan contoh jurnal untuk berbagai metode pembayaran. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam memahami materi ini dengan baik.